Hari ini pendaftaran calon ketua umum PSI sudah resmi dibuka kayaknya, karena ada beberapa orang yang sudah mendaftarkan diri untuk maju sebagai calon ketua umum PSI. Ada juga yang tertarik jadi ketum ya. Ya mungkin dalam bayangan mereka kalau cuma ngelawan Kaisang, wah bisa gitu. Berani mereka karena merasa tertantang kalau lawannya hanya Kaisang. Cuma yang tetap menarik untuk ditunggu adalah apakah Pak Jokowi akan juga mendaftar sebagai calon ketua umum PSI, karena sebelumnya katanya sudah ancang-ancang, sudah mempertimbangkan dan sudah di PSI saja katanya gitu ya. Jadi ya kalau Pak Jokowi ini ikut mendaftar nantinya ini akan menarik sekali gitu, karena beberapa orang calon hari ini itu nanti akan menantang atau melawan seseorang yang dianggap nabi oleh kader-kader PSI. Ada juga yang nekat ngelawan nabi. Ini emang udah zaman edan gitu ya. Tapi ya yang menjadi galau dari pendaftaran calon ketua umum PSI ini ternyata adalah kelompok relawan Jokowi, karena ada beberapa kelompok relawan yang kayaknya nggak ikhlas, kayaknya nggak legowo kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI, karena bagi mereka ya Pak Jokowi itu non partai gitu. Kalau jadi ketua umum PSI maka otomatis semua kelompok relawan Jokowi itu harus bergabung dengan PSI. Ya mereka nggak setuju, mereka nggak akan mau gitu, karena ya sekarang di media alasannya ya karena kami ini dari berbagai partai, jadi kalau Pak Jokowi masuk ke PSI ya kita nggak bisa menerima itu. Ya karena gimana lah wong kelompok relawan itu isinya banyak orang gitu ya, dan di sisi lain juga mereka punya ego gitu ya, ego yang besar sekali, karena ya kelompok relawan ini merasa bahwa kalau mereka jadi partai, entah itu partai Brojo, partai Barajepe, partai Seknas dan sebagainya, itu mereka merasa sangat bisa menyaingi PSI atau bahkan mengungguli apa yang pernah dicapai oleh PSI. Jadinya ya mereka kayak nggak mau gitu, ngapain kita ke PSI lah, wong kita setara gitu. Secara suara, kekuatan, massa, struktur di daerah sama aja kayak relawan kan. Jadi mereka merasa bahwa ngapain kita ke PSI lah, wong kita ini besar gitu, dan kalau kita gabung ke sana kan jadi kayak nggak cocok aja gitu. Mending kita bikin partai sendiri. Itulah yang ada dalam kepala banyak relawan hari ini. Dan ya kalau misalkan nanti mau diajak pindah ke PSI dan Pak Jokowi mengumpulkan para relawannya, udah pasti itu ujung-ujungnya adalah negosiasi. Intinya wani piro. Kira-kira begitulah kegalauannya gitu ya. Dan ya kalau Pak Jokowi pada akhirnya nanti akan menjadi ketua umum PSI, ya pasti dia akan ditinggal oleh relawannya kalau tidak ada koordinasi atau negosiasi wani piro itu gitu. Jadi ya kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI dan tidak ada negosiasi, ya maka dia hanya akan menjadi ketum partai yang tidak lolos ke Senayan atau ketum partai kecil bernama PSI, dan relawannya kemana? Ya mencar kembali lagi gitu ya. Yang Golkar ya kembali ke Golkar, yang Gerindra kembali ke Gerindra, PDIP ya kembali ke PDIP, yang PKB, P3, PAN semuanya kembali ke tempatnya masing-masing, dan sudah tidak akan ada lagi relawan Jokowi, yang ada hanya PSI. Jadi ya banyak kelompok relawan merasa bahwa ngapain Pak Jokowi jadi ketua umum PSI gitu. Udah terbukti gagal lolos ke Senayan. Ini partai kecil, dan di masa yang akan datang juga ini kecil kemungkinan bagi PSI untuk masuk. Jadi ngapain gitu? Ngapain masuk lagi ke PSI, dan itu membuat Pak Jokowi jadi setara seperti Giring Ganesa atau Grace Natali yang ya nggak sebanding lah dengan Jokowi gitu. Jadi ya lucu gitu, Pak Jokowi menggantikan Kaisang yang tukang pisang gitu ya, digantikan sama presiden 2 periode. Itu kan nggak sejajar sama sekali gitu. Jadi ya bagi kelompok relawan saya dengar ya sebaiknya bikin partai baru gitu, partai Jokowi lah, partai apalah gitu ya, Projo atau partai Barajepe dan sebagainya, untuk kemudian bisa memungkinkan partai itu punya satu hal yang baru, semangat dan janji-janji baru. Kalau di PSI kan ya udah lama, lama-lama tapi belum masuk juga gitu ya. Dan yang unik dari peristiwa atau kejadian politik ini adalah bagaimana para wartawan hari ini saya baca itu berhasil
meminta komentar dari Sekjen Partai Golkar atau Pak Sarmuji. Dan komentarnya bagi saya ini ajaib dan lucu. Lucu sekali gitu, karena Pak Sarmuji bilang, ya tergantung Pak Jokowi saja. Pak Jokowi mau masuk ke partai mana, mau berdiam di rumah yang mana. Kalau mau di PSI, ya monggo. Jadi Pak Sarmuji sudah menyerahkan atau ya memang mengarahkan, mempersilahkan, monggo, monggo, monggo. Sehingga ini menjadi satu pesan bahwa Partai Golkar sudah tidak mengharapkan Jokowi lagi, atau sama sekali nggak berharap Jokowi masuk ke Golkar. Ya, padahal sebelumnya kan digadang-gadang jadi ketum partai, jadi dewan pembina partai, kenapa enggak dan sebagainya gitu ya. Kalau soal ADART masih bisa diubah, lewat undang-undang diubah gitu ya, lewat MK. Masa cuma ADART partai nggak bisa diubah? Bisa dong gitu kan. Dulu kan sudah rame tuh untuk menjadi dewan pembina, kemudian ada penolakan kalau Pak Jokowi nggak bisa jadi ketua umum Partai Golkar gitu ya. Ya itu bagian dari negosiasi politik lah. Tapi sekarang ini justru dipersilahkan masuk ke PSI. Artinya udah nggak diharapin, atau Partai Golkar juga merasa lega kalau Pak Jokowi masuk ke PSI. Karena jadinya Partai Golkar aman, atau setidaknya posisi-posisi tertentu di elit Partai Golkar tidak akan ada lagi yang tergeser atau diganti sama Pak Jokowi. Jadi semuanya aman, tetap di posisinya masing-masing karena Jokowi ke PSI. Sehingga tidak ada yang digeser atau tereliminasi. Tapi ya yang namanya Pak Sarmuji sebagai Sekjen Partai Golkar, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran dia, tapi bayangan saya komentar atau basa-basi komentar yang dia sampaikan setelahnya, saya sangat yakin bahwa dia menyadari dampak atau efek setelahnya gitu. Karena ya orang Indonesia itu kan emang suka basa-basi gitu ya, termasuk ketika menanggapi situasi yang serius, seserius apapun tetap ada basa-basinya. Dan dari Pak Sarmuji kemarin dia juga basa-basi terkait Pak Jokowi yang mau masuk ke PSI, katanya kenapa kita membuka pintu, ya Partai Golkar tetap membuka pintu katanya. Kalau Pak Jokowi mau ke Golkar silahkan, kalau ke PSI ya monggo. Terus kemudian dilanjutkan, kenapa kita membuka pintu, karena kita tidak membeda-bedakan satu warga negara dengan warga negara yang lain. Kami justru enggak bisa terus ngomong, wah enggak ada pintu buat Pak Jokowi. Wong rakyat biasa saja, RT saja kita terima, apalagi mantan presiden, kata Pak Sarmuji. Ya ini kalimat yang basa-basi gitu ya, meskipun saya juga nggak tahu kapan Partai Golkar ngomong tidak bisa Pak Jokowi masuk atau nggak ada pintu bagi Pak Jokowi, saya juga nggak ngerti. Tapi ya sepertinya ada beberapa pihak di elit Partai Golkar yang tidak bisa menerima Jokowi gitu. Dan basa-basi yang disampaikan oleh Pak Sarmuji ini bagi saya itu jadi bumerang. Bukan jadi bumerang ya, jadi satu hantaman yang sangat luar biasa bagi mental Jokowi, karena kemudian disejajarkan dengan RT. Wong rakyat biasa saja, RT saja kita terima, apalagi mantan presiden. Jadi di mata Partai Golkar ya Pak Jokowi ya kayak ketua RT lah. Mau masuk Golkar silahkan, bisa gitu, tapi jadi anggota biasa, nggak jadi pengurus, nggak jadi DPC bahkan gitu kan. Jadi anggota aja, ya sama lah seperti ketua RT kalau masuk partai. Partai sembunyikan ijazah ya. Waktunya gaduh wohing pekarti Pak Jokowi, dagelan PSI, ketua RT yang ambisius. Ikut ketawa ya Mas ya, terima kasih. Jadi katanya Golkar mengatakan bahwa Pak Jokowi cocok jadi ketua RT atau apa itu ya. Bagi pengkhianat PDIP, jangan ketua RT lah, biar jadi gelandangan politik walau uangnya banyak tapi hidupnya nggak tentram. Katanya jadi sekjen PBB apa nggak memenuhi persyaratan karena label terkorup dunia kali. Itulah karma yang harus diterima kalau jadi orang yang keterlaluan serakahnya. Liciknya, bohongnya, juga nggak punya etika, malu lagi, menjijikan. Mosok iyo mantan presiden malahan jadi ketua partai Solo Imut. Ketua RT, saya seorang yang jujur dan amanah, malah mau dan rela berkorban.
beda sangat jauh dibanding si Jokowi sang penipu rakyatnya. Hinanya seseorang itu ya karena ulahnya sendiri, memang itu nyatanya. Makanya kita kalau saat di atas punya jabatan itu janganlah semena-mena terhadap rakyatnya sendiri, dan punya kebijakan itu jangan menyengsarakan rakyatnya, akibatnya sangat mengerikan ya. Kasihan dipecat PDIP. RT pun gak banyak bohong kayak dia. Walah pak ya nyopopean kokean pola ya mantan presiden kok ngono ya. Selama ini tanpa PDIP bukan siapa-siapa partai lain yakin tidak ingin ikut tertipu. Jokowi benar-benar gelandangan politik, semua partai menolak Jokowi kecuali PSI. Kayak ketua RT pun masih ketinggian karena ketua RT pun merasa malu dan tak akan sudi menggunakan cara-cara berpolitik Mulyono yang sangat memalukan. Bahkan di level kampung cara-caranya tak dianggap. Jadi memang banyak sekali mengatakan Pak Jokowi tukang bohong, tukang ngibul, ya, pengkhianat dan macam-macam. Tapi itu penyampaian dari sebagian besar rakyat Indonesia. Tapi tidak semua, banyak juga pendukungnya Pak Jokowi, relawan-relawannya katanya. Dan beliau ini tertarik masuk ke PSI jadi ketua umumnya di sana. Padahal kalau kita melihat banyaknya relawan, banyaknya pendukung bangsa dan seterusnya, kenapa nggak buat partai baru saja, kan begitu. Masa partai yang sudah ada lalu beliau tinggal masuk saja, kan agak apa juga gitu ya. Ya penting buat partai baru lah, barangkali partai bertambah lagi, kan begitu. Katanya kan kemarin mau dibuat partai apa, seperti BK ya, kok nggak jadi atau apa gitu ya. Kalau Golkar ngelecehin Mbok Yao jauh kebangetan, masa bilang Jokowi sekelas RT. Kasihan dikit lah, udah sejak awal pensiun keluar dikit langsung dihajar, cemoohan bertubi-tubi, kini hanya ingin jadi ketum partai guram kok masih dibully. Kasihan, harusnya mantan presiden harus istirahat dengan tenang berbuat sosial ya. Catat, tanpa PDIP Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Jangan dibalik-balik, sudah terbukti. Mas Ali Fayo mau ngomong apa kepedean, sebelum ada Pak Jokowi PDIP sudah jadi partai yang diperhitungkan. Di sini kita paham keluar relawan Jokowi yang bikin framing seolah-olah tanpa Jokowi PDIP nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata hoax, omon-omon ya. Lawung Pak Jokowi belum ada, PDIP udah ada ya. Pak Jokowi belum kita kenal, PDIP sudah banyak yang kenal. Bahkan seluruh Indonesia kenal PDIP, Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia. Sudah dikenal. Pak Jokowi juga baru kita kenal tahun berapa itu. PDIP mulai zaman Orde Baru itu sudah ada, teman-teman. Ya, sudah lama sekali. Sudah, makanya PDIP partai tertua di Indonesia juga. Salah satu partai tertua PDIP ya, PDI dan 19 berapa itu berubah jadi PDIP. Dulu kan PDI jadi PDIP. Itu pecahan juga dari PDI, pendukungnya ketua yang dulu ya, sekarang masuk ke Megawati dan lalu menjadi PD Perjuangan. Logonya tetap sama kok, sama-sama banteng juga. Tapi dulu bantengnya kurus ya, sekarang bantengnya gemuk begitu. Lalu ada P3 juga sudah lama sekali itu ya, partai itu ya, mesin-mesin tua lah itu ya. PDIP juga partai-partai lama. Lalu Golkar juga ya. Ya masih ada lagi sih harusnya ya, tapi saya nggak bisa sebut satu persatu, teman-teman nanti cari tahu sendiri saja lah. Jadi kalau dibilang tanpa Jokowi PDIP nggak bisa ngapa-ngapain, ya saya rasa sih nggak masuk akal. Tapi masuk akalnya tanpa PDIP Jokowi bukan siapa-siapa, itu masuk akal juga tuh ya. Lagi yang tanpa kuda tuli ya peristiwa kuda tuli itu, mana mungkin ada anak tukang kayu jadi presiden, teman-teman, nggak akan mungkin ya. Nah di sini coba kita lihat lagi ya. Saya berharap yang mendaftar adalah Jokowi, Gibran, Kaisang sebagai petahana. Iriana
Kahiyang Ayu, 5 calon di atas cocok sebagai cerminan dan tanda berhasilnya kaderisasi di partai PSI. Jokowi terlalu paksa diri, dia pikir semua masih bisa dia kendalikan. Harusnya dia realistis dengan situasi yang sudah mulai mencicil akibat kebijakannya yang amburadul. Saya nggak bisa membayangkan perasaan Jokowi dan keluarganya menahan rasa malu atas perbuatannya pada rakyat. Itu pun kalau masih punya urat malu. Ya kalau nggak punya, dibuat lagi. Oke lah, mungkin teman-teman kalau ada pendapat lain ya silakanlah disampaikan di komentar pada video ini saja. Mungkin penyampaian pada video kita kali ini itu saja. Silakan teman-teman, bila mana ada pemikiran lain, pendapat-pendapat atau ide lain boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini agar nanti kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat komentar pada video ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.